Tuhan, damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam renungan kita. Kita memuji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Allah ajaib dan hebat dalam memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita membuka kitab kita 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai ayat 12 dan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Mauh, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihan-Mu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba-Mu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akis memberikan Jiklak kepadanya. Itulah sebabnya Jiklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girji, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke tanah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Maka jawab Daud, "Di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, "Beginilah dilakukan Daud." Itulah kebiasaan selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dan dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis,
baik engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah membacakan bagaimana Daud meluputkan diri dari serangan yang telah direncanakan oleh Saul. Dan saat ini dia meluputkan diri, dia pergi ke tanah Filistin supaya Saul tidak lagi mencarinya dan membunuhnya. Karena antara orang Israel dan orang Filistin ini selalu ada namanya peperangan. Jadi Saul tidak akan mencari Daud lagi ketika dia berada di tanah musuh atau di tanah Filistin. Karena kalau dia pergi ke sana, dia akan disebut mencari gara-gara, sehingga peperangan terus akan terjadi di antara mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan hari ini, selalu ada kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan Daud, sekalipun dia kadang mengalami kesuksesan, tapi sering juga dia mengalami yang namanya masalah. Tetapi di setiap kehidupannya yang paling penting, selalu ada kasih karunia Tuhan Allah yang dia alami. Kasih karunia apa yang boleh kita lihat yang dialami oleh Daud di ayat yang boleh kita baca ini? Yang pertama, dia mengalami kasih karunia Allah. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang pertama adalah ia luput dari Saul. Dia luput dari rencana jahat Saul ketika dia pergi melarikan diri ke tanah Filistin. Kasih karunia apa lagi yang boleh dialami oleh Daud? Yang kedua, dia dikasihi oleh musuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Filistin ini adalah musuh bebuyutan orang Israel. Dan kalau Bapak Ibu ingat, waktu tentaranya Filistin yaitu Goliat melawan orang Israel, dan yang mengalahkan Goliat adalah Daud. Harusnya di tanah Filistin Daud tidak bisa terlihat di sana, tapi perhatikan, dia luput dari musuh ini. Justru yang terjadi, dia dikasihi oleh musuh ini. Ini suatu karunia yang besar sekali, yang harusnya ia ketika masuk dalam tanah Filistin dia harus dimusnahkan dong. Kenapa? Karena dia pernah berada dalam sejarah bahwa dia telah membunuh tentara Filistin, yang adalah tentara yang dibanggakan oleh orang Filistin. Tetapi kebalikan yang dialaminya, dia mengalami kasih karunia Allah lewat raja. Dia tidak hanya sekedar luput, justru dia sangat dikasihi oleh raja. Kasih karunia apa lagi yang boleh kita lihat yang dialami oleh Daud? Selain dari dua ini, dia selalu mengalami keamanan. Mari perhatikan ayat 8 sampai ayat 12 dan pasal 28 ayat 1 sampai yang kedua. Di dalam peperangan yang dilakukannya, dia selalu mengalami keamanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita boleh melihat teks ini dan boleh melihat kasih karunia yang dialami oleh Daud, mari kita berpikir, mengapa Daud mengalami kasih karunia ini? Tidak lebih dan tidak kurang, karena dia sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, karena dia sungguh-sungguh mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang direncanakannya, apapun yang dialaminya, apapun yang ada di hadapannya menjadi berkat bagi dia. Karena apa? Karena dia senantiasa melihat Tuhan. Ketika seseorang memberikan hatinya kepada Tuhan, sekalipun dia melihat kemalangan di depannya, sekalipun tidak ada jalan keluar bagi dia, tetapi ketika dia memandang Tuhan, kemalangan bisa diubah menjadi hal-hal yang luar biasa yang mengejutkan bagi dia, menjadi jalan keluar yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Ketika masalah ada di depannya, itu masalah bisa berubah
menjadi kasih karunia. Kita boleh lihat apa yang dialami oleh Daud. Musuh yang harusnya memusnahkan dia justru mengasihi dia. Orang yang harusnya mampu mengejarnya dan membunuhnya, tetapi karena kasih karunia Tuhan Allah, dia luput dari rencana jahat. Saya rindu setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa mengalami kasih karunia yang boleh dialami oleh Daud. Karena kita punya Allah yang hebat, yang mampu menjaga dan melindungi kita. Mari selalu alami kasih karunia Tuhan lewat persekutuan kita dengan Dia, lewat ketaatan kita dengan Dia, lewat kehidupan setiap hari yang menyenangkan hati Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, pasti kita akan mengalami kasih karunia setiap hari kalau kita hidup seperti Daud, hidup dalam mengandalkan Tuhan. Jangan lihat masalah, lihat Tuhan yang besar yang mampu menyelesaikan masalah kita. Seperti Daud mampu menyelesaikan segala masalahnya karena Tuhan yang berperkara atasnya. Sekali lagi saya bacakan tema kepada kita. Selalu ada kasih karunia. Imani dalam hati masing-masing bahwa dalam hidup kita selalu ada kasih karunia Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa selalu ada kasih karunia bagi kami yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Seperti Daud yang senantiasa Tuhan berkati dan Tuhan luputkan dari rencana-rencana jahat. Engkau justru melimpahkan berkat kasih karunia bagi Daud. Demikian juga kepada kami rindu Tuhan. Kami terus dilimpahkan oleh kasih karunia surgawi. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami satu hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.